Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di konten kita selanjutnya, sini kita akan meneruskan pembahasan yang selanjutnya yang ada dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Untuk malam hari ini kita akan bahas tentang wadah yang diharamkan digunakan. Nah, nanti fasun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Itu pasal yang menjelaskan tentang wadah-wadah yang haram digunakan apabila digunakan untuk makan, minum ataupun selainnya, dan wadah yang diperbolehkan untuk digunakan. Nah, itu mari kita awali dengan bacaan Fatihah kepada musannif kitab. Semoga kita dapat keberkahan, kemanfaatan ilmu, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadratil jami'il masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadratil Syekh Maimun Zubair wa Syekh Hamdan Ma'mun wa ali baitihi al-kiram wa khususan ila hadratil musannif hadzal kitab Syekh al-alim al-allama Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain al-Asfahani wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jabi rahimahumullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Jadi fasal menjelaskan tentang wadah-wadah yang diharamkan digunakan dan yang diperbolehkan. Nah, wa bada'a bil awwali faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dhahabi wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Jadi tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tidak diperbolehkan apa? Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Contoh digunakan untuk makan, untuk minum, ataupun selainnya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhu min ghairi isti'malin fil ashah. Sama dengan menggunakan, ternyata menyimpan saja itu juga tidak diperbolehkan. Nanti kita nyimpan mangkok emas misalnya, itu nggak boleh. Piring emas itu nggak boleh. Karena dengan menyimpan itu ada potensi untuk digunakan. Sehingga ihtiyatnya tidak juga diperbolehkan. Sama dengan itu, wa yahrumu aydhan al-ina'u al-madliyu bidzahabin aw fiddatin. In hasala min al-tala'i syai'un bi'urdihi 'alan nar. Ternyata nggak hanya wadah yang terbuat dari emas dan perak, ternyata wadah yang dilapisi emas dan perak itu juga tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dengan catatan itu kalau wadah itu dipaparkan di api ya, dipanggang gitu ya, itu ada yang, maksudnya ada yang meleleh, dan lelehannya itu ya berupa emas atau perak tentunya. Lapisannya itu mutamawal, artinya berharga.
Berarti itu menunjukkan lapisannya tebal, maksudnya gitu, sehingga nggak diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang netes, saking tipisnya lapisan itu, atau mungkin saking sedikitnya yang netes sehingga sulit dihargai, itu diperbolehkan, maksudnya tidak haram. Tidak haram. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati ka ina'i yaquti. Nah, ternyata kalau selain emas dan perak, misal wadahnya itu terbuat dari yakut gitu misal, atau berlian misal, itu diperbolehkan. Nah, ini semuanya ini ada dasarnya. Jadi dasar semuanya ini tuh adalah hadisnya kan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu orang mukmin itu nggak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh juga kita menggunakan, laki-laki ini ya, maksudnya tidak boleh menggunakan sutra, gitu ya. Nah, karena itu semuanya untuk orang non-Islam. Ya jahatai wong non-Islam ini menggunakan hal-hal semacam ini itu dia bukan diperbolehkan, tapi memang beda dengan kita gitu. Jadi alasannya itu ada unsur sombong, ada unsur bangga, khaila gitu ya artinya. Nah, sehingga tidak diperbolehkan kita menggunakan itu. Itu kurang lebihnya terjemah ataupun makna daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, kemudian kita teruskan lagi, wa yahrumu alinau al-mutabbabu bi tabbati fiddatin kabiratin urfan lizina. Nah, ternyata nggak hanya yang dilapisi ya. Tadi kalau yang dilapisi, kalau emang dipanggang di api itu ada lelehannya itu bisa berharga, mutamawal, dihargai, itu haram hukumnya. Nah, ini ternyata yang ditempel dengan perak ya, kalau peraknya. Jadi contoh ada mangkok bolong, nah, ini harus ditempel. Nempelnya bisa nggak menggunakan perak? Nah, itu dirinci hukumnya. Hukumnya dirinci. Kalau tempelannya itu besar, secara uruf ya, artinya orang itu kalau melihat tempelan itu besar sekali tempelannya, ini berarti dikatakan besar. Kalau banyak orang ngomongin tempelannya cilik, maka ya kecil gitu. Jadi uruf itu dikembalikan kepada hukum orang-orang itu menilai gitu. Kalau misal itu udah tempelannya besar, terus tujuannya untuk zina, untuk hiasan saja gitu ya, untuk hiasan saja. Artinya gini loh, dia nempel itu tuh bukan untuk hajat men nggak bolong biar bisa dipakai, itu enggak gitu loh. Tapi nempelnya itu ya emang untuk hiasan aja gitu. Nah, ini hukumnya haram. Kalau misal ada hajat, nah tentunya nempelnya itu ya emang ada hajatnya. Ya biar nggak bolong, biar bisa dipakai gitu. Itu kalau besar tempelannya, menurut orang-orang secara uruf itu dibolehkan, tapi ada makruh. Hati jaza ma'al karohah, artinya hukumnya itu nggak haram, tapi ya tetap makruh gitu. Mungkin ada unsur khailak tetepan. Atau tempelannya kecil, orang ngomong tempelannya kecil. Kalau tujuannya itu untuk dizina, tujuannya itu untuk hiasan, jadi nempel piring menggunakan perak itu yang buat hiasan.
api kan ditempel nggo perak. Tujuannya hiasan. Kalau kecil itu cuman sampai dihukum makruh. Itu makruh. Gitu ya, makruh. Kalau misal udah mah kecil ya, terus untuk kebutuhan, jadi mangkoknya ditempel, tempelannya kecil biar bisa dipakai mangkoknya, itu boleh, tidak makruh. Tapi kalau amma dhabbatu zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahhahu an-Nawawi. Kalau tempelannya itu menggunakan emas, maka itu diharamkan secara mutlak. Jadi perincian tadi hukumnya itu tempelan ya, itu hanya berlaku untuk emas, untuk perak. Kalau emas tuh baik kecil, baik besar, baik untuk zina, untuk perhiasan ataupun untuk hajah, tetap hukumnya haram gitu. Kalau di syarahnya di sini dikatakan li annal khayla'a fiha ashaddu minal khayla'i fil fiddah. Jadi alasan khayla, alasan congkak sombong di situ ada potensi sombong itu lebih besar daripada perak. Bahkan kalau fiddah, perak itu hukumnya itu lebih luas. Artinya itu nggak panteng haram tuh nggak gitu lah. Contoh sunnah bahkan ya, bagi seorang laki-laki itu menggunakan cincin yang terbuat dari perak gitu, ini diperbolehkan. Nah mungkin itu pembahasan kita untuk kesempatan yang mulia pada konten kali ini gitu. Mudah-mudahan sedulur semua bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk wawasan kita. Saya minta dukungan kepada kaum muslimin muslimat. Jadi insya Allah konten saya itu akan mengistiqomahi untuk ngaji kitab Fathul Qorib. Jadi mudah-mudahan bisa istiqomah, karena tentunya ketika saya udah bikin seperti ini konten itu ya tentunya mutolaah dulu, artinya kita belajar. Tentunya ya pasti ada yang kurang sempurna dalam memahami, tapi insya Allah dengan kita tawassul bil haq, artinya saling mengingatkan, saya juga akan mudah untuk mengoreksi kekurangan saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.